Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 3, yaitu MUPEL PKN, dan MUPEL Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang arti pentingnya keragaman di Indonesia dan toleransi ya. Nah, untuk itu kita langsung ke materi ya. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Sebagai negara kesatuan, hubungan antar suku bangsa Indonesia itu selalu terjalin. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa nasional dan bahasa persatuan Indonesia, hubungan komunikasi antar suku bangsa dapat berjalan lancar. Dengan makin majunya teknologi komunikasi dan transportasi, hubungan antar suku bangsa menjadi makin terbuka. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Jadi, karena keberagaman bahasa, suku, dan budaya, akhirnya kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa pemersatu ya, untuk komunikasi antar suku supaya komunikasi itu berjalan dengan lancar. Nah, berikut sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman antara lain. 1. Tidak boleh saling merendahkan atau mengajak suku bangsa dan budaya daerah lain. Yang kedua, bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri, serta suku dan budaya daerah lain. Lalu yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah lain. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus saling menghargai ya dan menghormati, tidak boleh mengejek suku bangsa daerah lain. Ya, kita harus senang dan bangga atas keberagaman ini. Kita sebagai warga negara yang baik juga harus ikut meningkatkan dan memajukan berbagai suku bangsa yang ada di daerah kita. Jangan hanya kita membangga-banggakan budaya orang luar, tapi kebudayaan kita sendiri kita tinggalkan. Nah, dengan sikap saling menghargai dan menghormati, tercipta kerukunan hidup yang akan melahirkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap yang harus kita hindari karena bisa memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain. Yang pertama, memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak boleh seperti itu. Kita dengan lingkungan sekitar juga harus saling membantu karena suatu saat kita juga akan membutuhkan bantuan orang lain. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu ya. Di tempat kita itu kan banyak orang yang bersuku agama, ras, golongan, dan budayanya berbeda, terutama agama ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau menonjolkan agama kita kepada teman kita atau tetangga kita yang berbeda agama. Kita harus saling menghormati, biarkan mereka beribadah sesuai agama mereka dan kita beribadah sesuai agama kita. Lalu mementingkan suku bangsa sendiri ya. Misalnya kalian mementingkan suku bangsa kalian Jawa sendiri, di Indonesia itu pokoknya Jawa paling unggul, nggak boleh seperti itu. Tapi semuanya sama, saling melengkapi, dan saling bersatu ya untuk bangsa Indonesia. Terus menganggap suku bangsa lebih baik daripada suku bangsa lain. Seperti yang tadi Bu Sarli bilang, tidak boleh sangat membanggakan ya. Kalau Jawa itu lebih baik daripada misalnya Papua, daripada Kalimantan, tidak boleh seperti itu. Semuanya sama ya. Karena kita saling melengkapi. Memaksakan kehendak ya, nomor 6, memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma. Jadi itu tuh memaksakan kehendak. Misalnya kalian pengen jajan itu, nggak punya uang, tinggal diambil aja gitu, nggak boleh. Itu melanggar norma ya. Melanggar norma, kita harus pulang dulu minta uang ke orang tua ya. Norma itu adalah melanggar norma, itu peraturan adab kesopanan ya. Lalu mementingkan diri sendiri pada kepentingan bersama ya. Sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi kita harus mementingkan kebersamaan dulu daripada diri sendiri. Sikap toleransi terhadap keberagaman. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Keberagaman merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain.
keragaman menjadikan kita untuk bersikap toleransi ya. Jadi karena banyaknya keragaman, akhirnya kita harus bersikap toleransi. Nah, toleransi berasal dari bahasa Latin yang yaitu tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku yang terbuka, menghargai segala perbedaan yang ada. Jadi kita itu toleransi itu terbuka, menghargai perbedaan gitu ya. Itu sikap toleransi. Nah, toleransi itu berarti kita sabar menahan diri, menghargai dan berlapang dada atas perbedaan. Nah, sikap toleransi dalam keberagaman antara lain ada toleransi keberagaman agama. Ya. Di dalam undang-undang ya, Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan kepercayaan. Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk dipercayai oleh orang lain. Kalau dia tidak mau, ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Biarkan mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang mereka anut. Lalu yang kedua, keberagaman suku dan ras ya. Di Indonesia itu kan banyak sekali suku. Dari Aceh sampai Papua itu sukunya beribu-ribu ya. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia menghargai saja. Malah itu yang menjadikan Indonesia itu negara yang kaya akan budaya suku bangsanya. Karena di bangsa lain itu tidak ada ya. Lalu yang ketiga, toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Ya. Manusia itu kan makhluk sosial, ada yang kaya, yang miskin dan sebagainya ya. Ada yang budayanya A, B, C dan F gitu ya. Nah, itu tuh yang memperkaya Indonesia karena hal itu. Nah, kita tapi sebagai makhluk sosial juga tidak boleh membeda-bedakan orang dari status sosialnya. Jadi kita mau teman kita kaya miskin ya kita temani, yang penting dia berakhlak baik, yang penting dia berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan kepada kita. Lalu yang keempat, toleransi dalam keberagaman gender. Nggak ada itu ladies first ya, atau laki-laki itu yang selalu menang. Nggak seperti itu, tapi semuanya sama, boleh mendapatkan haknya sesuai kesetaraan gendernya ya. Gender itu jenis kelamin, anak perempuan laki-laki semua boleh sekolah, anak perempuan laki-laki semua boleh bermain. Yang penting kita kan karena beragama Islam, kita harus membatasi apa yang boleh dalam Islam, apa yang tidak. Karena laki-laki dan perempuan dalam Islam yang belum mahram itu harus membatasi pergaulan. Seperti itu ya. Yang penting anak-anak tahu bagaimana cara membatasi pergaulan dengan teman lawan jenis. Lalu yang selanjutnya adalah sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Sikap toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, pentingnya sikap toleransi antara lain membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa negara Indonesia, dan yang terakhir adalah memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu selanjutnya, sikap toleransi yang hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, sikap toleransi dalam kehidupan keluarga ya. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ayah bunda kan sudah capek bekerja. Kita di rumah, misalnya sebagai anak harus membantu ayah bunda untuk membersihkan kalau rumah gitu ya, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya bukan pekerjaan yang di kantor, tapi pekerjaan yang di rumah. Misalnya ayah bertugas berkebun, berarti nanti kita membantu ayah untuk berkebun, seperti itu. Terus membantu adik saat kesusahan dalam belajar ya. Adiknya dibantu, bukan PR-nya kita kerjakan, bukan, tapi dibantu cara diajari gimana caranya, seperti itu. Lalu menghargai perbedaan antar keluarga ya. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah ya, toleransi dalam lingkungan sekolah. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsung proses belajar mengajar.
menghargai perbedaan pendapat dengan teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, tidak memaksakan agama kita kepada teman kita. Lalu yang ketiga, toleransi dalam lingkungan masyarakat, yaitu ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial seperti kerja bakti atau gotong royong, ya, tidak membeda-bedakan suku atau golongan saat bergaul di masyarakat. Setelah tadi kita belajar tentang keberagaman dan toleransi, kali ini kita akan membaca teks tentang Ki Hajar Dewantara, sang pejuang pendidikan, ya. Anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu, ya. Di situ tuh mengisahkan perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk memperjuangkan pendidikan, ya, kemerdekaan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu nanti kita carilah kata-kata sulit dan artinya berserta contoh pemakaian dalam kalimat, ya. Tapi itu nanti Bu Sherly cari kata-kata sulit dan artinya, anak-anak nanti mencari pemakaian dalam kalimatnya sendiri. Nah, untuk gagasan pokok nanti kita bahas. Setelah membaca kita bahas, ya, dan teruskan informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Kita akan bahas di selanjutnya, ya. Nah, tadi kita sudah, ya, anak-anak sudah membaca teks tentang Ki Hajar Dewantara sang pejuang pendidikan. Berikut ada 8 kata-kata sulit, ya, 8 kata-kata sulit dan artinya. Nanti untuk contoh pemakaian dalam kalimat, anak-anak bisa membuatnya sendiri. Lalu yang kedua yaitu gagasan pokok pada teks tersebut, yaitu tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara memajukan pendidikan di Indonesia dan juga memerdekakan. Lalu yang ketiga, ya, informasinya itu anak-anak kan tadi sudah membaca. Nah, tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut. Alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian, ya. Hiduplah dalam masyarakat itu dengan santun, sopan, ya, sopan santun. Ya, kita harus menghargai keberagaman dan sikap toleransinya itu harus selalu diterapkan, ya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, ya. Itu saja dari Bu Sherly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.